Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Para siswa baru yang kami hormati, mungkin ada orang tua juga yang bersama-sama. Baiklah, acara pembukaan masa pengenalan sekolah di SMP 1 Ratahan, Senin 19 Juli 2021 dimulai. Dan susunan acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang. Kedua, pemberi materi, dan ketiga, ucapan terima kasih. Kita masuk dalam acara pertama, ucapan selamat datang. Yang kami hormati adik-adik calon siswa baru SMP 1 Ratahan, para orang tua mungkin yang mendampingi adik-adik. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu mengatasnamakan kami dari SMP 1 Ratahan, lebih khusus Kepala Sekolah Bapak Ferry Slat, SPD MM, dan saya sebagai wakil kesiswaan ucapkan selamat datang buat kita semua walaupun hanya melalui Zoom meeting, dan kami berharap sepanjang hari ini adik-adik boleh mengikuti kegiatan dengan baik. Sekali lagi terima kasih, dan semua dalam sikap sempurna kita diundang berdiri. Kita akan menyanyikan, akan dipandu lewat musik untuk lagu Indonesia Raya. Diundang semua berdiri. Dalam sikap sempurna. Pembukaan dengan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Semua silakan duduk. Ya. Adik-adik, baiklah kita masuk dalam acara. Kita akan berdoa bersama sebelum pembawa materi akan memberikan materi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Dalam keyakinan mari berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kami boleh ada bersama-sama di Zoom meeting di pagi hari ini semua karena Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang akan terlibat dalam Zoom meeting lewat acara masa pengenalan lingkungan sekolah untuk adik-adik calon siswa baru SMP Negeri 1 Ratahan. Memberkati kami sebagai panitia, memberkati para materi, terlebih juga memberkati anak didik kami. Biar semua boleh berjalan menurut kehendak-Mu. Acara pengenalan lingkungan sekolah di pagi hari ini kami buka hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik, acara berikut yaitu
kita akan mendengarkan materi. Sebelum acara materi, saya akan memperkenalkan yang akan menjadi pemateri pertama, yaitu tentang profil sekolah yang akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Ferry Selat SPD MPD MM selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ratahan. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini Bapak bisa bertemu dengan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan Bapak percaya semua ini merupakan berkat Tuhan, dan untuk itu Bapak mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Bapak akan memberikan materi mengenai profil sekolah, jadi mohon diperhatikan dengan baik. Bapak izin share screen ya. Sudah terlihat adik-adik? Lihat, nah enggak jelas. Kelihatan kan? Enggak. Dok. Sudah kelihatan? Ada. Oke, baik. Hari ini Bapak akan memberikan materi mengenai profil sekolah. Jadi ini ada beberapa materi. Jadi mulai dari apa yang akan kalian terima ketika berada di SMP Negeri 1 Ratahan. Ada selayang pandangnya, kemudian Bapak akan menjelaskan mengenai strukturnya, sekaligus juga mengenai penerimaan siswa baru yang merupakan input. Yang merupakan input dari sesuatu yang nanti akan diproses dan akan menghasilkan output. Jadi seperti apa nanti kalian akan ketika kalian berada di sekolah di SMP Negeri 1 Ratahan, sampai kalian nanti akan lulus atau menghasilkan apa. Oke, kita mulai satu persatu. Ini mengenai SMP Negeri 1 Ratahan. SMP Negeri 1 Ratahan adalah satu dari sekian lembaga pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang juga berada di garda depan untuk mempersiapkan setiap generasi bangsa ini menjadi generasi yang tidak hanya layak mampu menerima ilmu dan pengetahuan, namun agar wawasannya lebih luas, berlatih mempertajam keterampilan, namun juga membekali dirinya dengan pola pikir, perilaku, sopan santun, dan moralitas tinggi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, dengan kecerdasan spiritual, untuk menjadikan diri mereka berkepribadian unggul dan berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Jadi SMP Negeri 1 Ratahan untuk tahun pelajaran ini akan berusaha agar kita bisa unggul. Bukan hanya cerdas secara jasmani tetapi juga secara spiritual dan memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dan ini adik-adik struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah. Kepala sekolah saya sendiri Bapak Ferry Selat SPD MM, kemudian Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Beatrix Rogahang Sarjana Pendidikan. Untuk urusan kurikulum atau Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum Ibu Femi F. Langgingi SPD. Urusan sarana prasarana Bapak Dr. Andes Suwarno Tukijo. Urusan hubungan masyarakat Bapak John JD Punusingon. Dan Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan Ibu Antioquia Manganang Sarjana Pendidikan. Adapun tugas tambahan Kepala Laboratorium IPA Pak Calvin S. Manotpo SPD MPD, Kepala Lab Komputer Bapak Alfi Harolangon SPD MM, Kepala Perpustakaan Bapak Dr. Andes Suwarno Tukijo, Kepala Ruang Keterampilan Ibu Stince Erondo SPD, Koordinator Pramuka Bapak John JD Punusingon,
Koordinator PMR Antioquia Manganang SPD, Koordinator Study Club Bapak Feki F. Poluan SPD, Koordinator Olahraga Bapak Robi Leksi Gahung SPD, Apa ini? Ya, sudah jadi ulang kan? Halo, adik-adik kedengaran suara Bapak? Halo? Ya. Ya. Ya, terdengar ya. Berarti terdengar tadi, terdengar enggak? Oke, mohon maaf adik-adik ada gangguan teknis tadi. Kita lanjut lagi ya. Oke, Bapak lanjut lagi. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Oke, kelihatan adik-adik? Oke, kelihatan. Oke, terima kasih. Jadi adik-adik, Bapak bacakan kembali untuk struktur organisasi sekolah. Jadi sekolah kita untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini struktur organisasinya adalah sebagai berikut. Kepala sekolah saya sendiri Bapak Ferry Amoslat SPD MM, Wakil Kepala Sekolah Ibu Beatrix Rogahang SPD, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Ibu Femi F. Langingi SPD, Bapak Suwarno Tukijo, Dr. Andes Suwarno Tukijo sebagai Wakil Kepala Urusan Sarana Prasarana, Bapak John JD Punusingon sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat, dan Ibu Antioquia Manganang SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Selanjutnya yang bertugas dengan tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium IPA, Bapak Calvin F. Manopo SPD MPD, Kepala Lab Komputer, Bapak Alfi Harolangon SPD MM, Kepala Perpustakaan, Bapak Dr. Andes Suwarno Tukijo SPD, Kepala Ruang Keterampilan, Ibu Stince Erondo SPD, Koordinator Pramuka, Bapak John JD Punusingon, Koordinator PMR, Ibu Antioquia Manganang SPD, Koordinator Study Club, Bapak Feki F. Poluan SPD, Koordinator Olahraga, Bapak Robi Leksi Gahung SPD, Koordinator Kesenian, Bapak Dr. Andes Suwarno Tukijo SPD, Bendahara Sekolah, Ibu Sofia NF Polandos AMD, Operator Dapodik, Bapak Alfi Harolangon SPD MM, dan Operator Aset JSJL, Ibu Diana M. Kapahang SPD. Selanjutnya, struktur organisasi wali kelas. Wali kelas 7A nanti dengan Bapak Calvin S. Manopo SPD MPD. Wali kelas 7B, Ibu Adeline Pangkerego SPD. Kelas 7C, Ibu Jolify J. Poneke SPD. Kelas 7D, Bapak Jeffrey Hosang SPD. Kelas 8A, Ibu Meiti Aratela STH MPDK. Kelas 8B, Ibu Stince Erondo SPD. Kelas 8C, Ibu Selvia Goni SPD. Kelas 8D, Ibu Stans DJ Punusingon SPD. Kelas 8E, Bapak Feki F. Poluan SPD. Kelas 9A, Ibu Antioquia Manganang SPD. Kelas 9B, Ibu Siske M. Sain Solar SPD. Kelas 9C, Ibu Nita MM Kromo SPD MPD. Kelas 9D, Ibu Nita S. Olumopa SPD MPD. Dan kelas 9E, Ibu Diana M. Kapahang SPD. Adik-adik diperhatikan ya, sebentar di akhir Bapak akan coba tanya jawab. Selanjutnya mengenai penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 SMP Negeri 1 Ratahan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Siswa-siswi kelas merupakan siswa-siswi kelas 6 SD atau MI yang lulus ujian sekolah. Menyerahkan fotokopi ijazah SD atau surat keterangan lulus sebanyak 2 lembar dilegalisir. Selanjutnya menyerahkan fotokopi SKHU 2 lembar nanti dilegalisir kalau sudah ada ya. Kemudian pas foto, ini pas foto bisa hitam putih, bisa berwarna, ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran. Dan diingat bahwa pendaftaran ini tidak dipungut biaya pendaftaran.
Pendaftaran telah dibuka sejak brosur diedarkan, yaitu mulai tanggal 20 Juni 2021 di setiap jam kerja, jam 7.30 sampai jam 11 waktu Indonesia bagian tengah. Bertempat di Sekretariat Penerimaan Siswa Baru SMP Negeri 1 Ratahan. Oke, selanjutnya mengenai kurikulum. Kurikulum di SMP Negeri 1 Ratahan terus mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswi dengan menggunakan model alternatif pendidikan dengan education with the heart, yaitu memahami anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan mendidiknya dengan penuh cinta. Karena itu kami memadukan pendidikan umum, agama, karakter dan sosial budaya dengan kemasan kurikulum yang tepat guna tanpa meninggalkan akar budaya lokal yang arif dan syarat dengan karakter. SMP Negeri 1 Ratahan juga pada tahun ini akan berusaha meningkatkan kualitas lulusannya serta meningkatkan prestasi siswa baik akademik dan non-akademik. Ini adalah kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SMP Negeri 1 Ratahan, yaitu pramuka, PMR, kemudian ada kepemimpinan OSIS, ada latihan karate, ada olahraga badminton, tenis meja, sepak bola. Di sini juga ada latihan seni musik tradisional kolintang, gitar duet, menyanyi baik solo maupun vokal grup, desain poster, serta ada study club matematika, IPA, dan IPS. Serta juga sebentar akan di-launching khusus bahasa Inggris yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ratahan. Adapun kegiatan rutin yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ratahan adalah upacara bendera. Ini setiap Senin biasanya, walaupun mungkin nanti orang dalam keadaan pandemi, kalau akan dilaksanakan dalam bentuk daring, tetapi setiap hari Senin kita akan upayakan ada ritual upacara bendera yang akan kita laksanakan sebelum jam pelajaran. Selanjutnya ada apel pagi, ada ibadah bersama yang biasanya dilaksanakan setiap hari, dan ada ibadah yang memang khusus dilaksanakan setiap hari Jumat bersama-sama antara siswa dengan guru. Selanjutnya ada gerakan literasi selama 15 menit membaca sebelum memulai pelajaran, gerakan Jumat bersih, pemilihan pengurus OSIS. Jadi nanti lewat wakil kepala sekolah urusan kesiswaan akan dilaksanakan pemilihan pengurus OSIS untuk masa jabatan 2021-2022. Selanjutnya kami juga di sekolah SMP Negeri 1 Ratahan secara kontinu melaksanakan berbagai lomba, yaitu lomba menyanyi solo, lomba baca puisi, lomba pidato, lomba membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lomba kebersihan dan keindahan kelas, lomba tenis meja, lomba catur, lomba lari, serta lomba-lomba lainnya yang biasanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat dilaksanakan lomba, seperti misalnya di bulan Agustus ini akan dilaksanakan lomba-lomba antar kelas yang nanti jenis lombanya akan disesuaikan. Misalnya nanti akan ada menyanyi karaoke dan sebagainya. Selanjutnya kami juga melaksanakan ibadah perayaan Natal secara bersama setiap bulan Desember. Nah, ini sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Ratahan. Kami memiliki laboratorium IPA lengkap, kemudian laboratorium komputer atau lab komputer ada 2 ruangan, laboratorium IPS, ruang kursus bahasa Inggris, ruang keterampilan, ruang UKS, lapangan olahraga. Ada 19 ruang toilet untuk siswa dan guru dan 20 wastafel tempat cuci tangan. Ada 22 ruang kelas, ada perpustakaan, ada pondok baca, ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah dan tata usaha, ada ruang khusus untuk bimbingan konseling, ada aula tempat melaksanakan kegiatan, serta kami menyiapkan jaringan wifi internet. Adapun tenaga edukasi, yaitu tenaga pendidik yang profesional di bidangnya masing-masing, dan kami terus mengembangkan diri untuk menjadikan siswa-siswi kami sebagai bibit yang memiliki dasar berbagai pengetahuan, teknologi informasi, dan life skill.
karena mereka yang nantinya akan meneruskan masa depan bangsa yang profesional, berbudi, dan bertakwa. Nah, ini adik-adik mungkin boleh lihat, karena kalau misalnya orang dalam masa pandemi tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, setidaknya adik-adik bisa melihat wajah-wajah guru-guru yang akan Bapak perkenalkan satu-satu. Jadi yang paling kiri atas itu adalah saya sendiri, Pak Ferry. Selanjutnya yang samping kanannya itu ada Ibu Beatrix Rogahang, Wakil Kepala Sekolah sekaligus guru matematika. Yang di bagian tengah atas adalah Ibu Femi F. Langingi SPD, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum sekaligus juga merupakan guru mata pelajaran PPKN. Di samping kanannya ada Bapak Dr. Andes Suwarno Tutijo, merupakan Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana, dan beliau juga merupakan Kepala Perpustakaan yang mengajar mata pelajaran seni dan budaya. Di samping kanannya atau yang paling kanan atas adalah Ibu Antioquia Manganang SPD, adalah Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan yang nanti akan banyak berurusan dengan kalian, yang merupakan sekaligus wali kelas 9A dan guru BK yang ada di SMP Negeri 1 Ratahan. Jadi adik-adik nanti akan berkenan lebih lama lagi dengan Ibu, dengan beliau, karena adik-adik nanti pasti satu saat akan membutuhkan beliau untuk konseling. Selanjutnya yang di deretan bawah paling kiri adalah Bapak John J.D. Punusingon. Bapak John merupakan Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat dan merupakan guru mata pelajaran seni budaya. Selanjutnya di sebelah kanannya ada Bapak Calvin Manopo, merupakan Kepala Lab IPA dan wali kelas 7A nantinya. Jadi adik-adik yang akan tergabung di kelas 7A, ini wali kelas kalian sebentar. Jadi namanya Bapak Calvin S. Manopo, SPD, MPD. Yang di bagian tengah adalah Bapak Alfi Rolangon. Bapak Alfi Rolangon merupakan guru mata pelajaran IPA sekaligus sebagai Kepala Lab Komputer dan Operator Dapodik. Di samping kanannya merupakan guru mata pelajaran bahasa Inggris yang akan menjadi kepala lab atau kursus bahasa Inggris di sekolah di SMP Negeri 1 Ratahan, dan ibu adalah Ibu Nita Kromo SPD MPD. Ibu juga merupakan wali kelas di kelas 9C. Oke, yang di samping kanan bawah adalah Bapak Feki F. Poluan SPD, merupakan guru IPS di sekolah kita dan merupakan kepala study club di SMP Negeri 1 Ratahan, sekaligus juga sebagai wali kelas di kelas 8E. Oke, lanjut. Yang bagian kiri atas adalah guru-guru agama, yaitu yang kiri atas itu Ibu Meiti Ratela STH MPDK. Yang pakai kacamata di sebelahnya itu adalah Ibu Vera Kosakoy STH. Dua-dua mengajar pendidikan agama Kristen. Selanjutnya yang menggunakan kerudung yang bagian tengah itu adalah Ibu Yusiari Fatlun Lamsu SPD, merupakan guru pendidikan agama Islam. Dan di samping kanannya adalah Ibu Selvi Dalita, merupakan tenaga guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, pendidikan agama Kristen. Jadi sebentar kalian akan bertemu dengan beliau juga. Dan selanjutnya yang bagian kanan atas itu Ibu Stans Punusingon SPD, merupakan guru mata pelajaran PPKN. Di deretan bawah kiri ada Ibu Nita Lumopa SPD MPD, merupakan guru mata pelajaran matematika. Di samping kanannya masih sama guru matematika Ibu Adeline Pangkerego SPD, yang di sampingnya atau yang di bagian tengah Ibu Lestri Jewowor
SSI, Ibu Lestri Wowor, mengajar juga mata pelajaran matematika. Yang di samping kanannya adalah guru IPA yang mengajar IPA, Bapak Jeffrey Wimposang, yang nanti akan jadi wali kelas kalian di kelas 7D. Dan yang paling kanan bawah yang cantik, Ibu Nifamia Korompu, SPD, merupakan guru mata pelajaran IPA. Selanjutnya, pada bagian kiri atas merupakan guru-guru bahasa Inggris. Mulai dari yang paling kiri atas itu Ibu Diana Maria Kapahang, SPD. Kemudian di samping kanannya masih guru bahasa Inggris, Mem Fafai namanya, biasa dipanggil Mem Fafai. Nama lengkapnya Ibu Jolify J. Poneke, SPD. Selanjutnya yang pakai kacamata di tengah adalah guru bahasa Inggris, Ibu Jelin Lomboan, SPD. Yang di samping Ibu Jelin sebelah kanannya itu adalah guru PJOK atau guru olahraga, Ibu Selvia Goni, SPD, dan samping kanannya Bapak Robi Leksi Gahung, SPD. Di deretan bawah ada Ibu Stince Eva Rondo, merupakan guru prakarya kelas 7, 8, dan kelas 9. Di sebelah kanannya guru IPA, tetapi juga nanti akan mengajar khusus untuk mata pelajaran seni budaya dan bahasa Indonesia, Ibu Meike Teu, SPD. Di bagian tengah bawah yang menggunakan kacamata, Ibu senior kami, Ibu Siske Sahen Solar, yang merupakan guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya yang menggunakan kerudung di sebelah bawah adalah Ibu Rumiana, SPD. Ibu merupakan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang di sebelah kanan paling bawah ya adalah guru TIK nanti sebentar yang akan membantu kalian atau membimbing kalian dalam penguasaan TIK atau Teknologi Informatika dan Komunikasi yang akan diajarkan nanti oleh beliau, yaitu Ibu Christine Wisang, SPD. Dan selanjutnya ini tenaga kependidikan, yang paling kiri adalah Ibu Sofia Polandos, AMD, merupakan Kepala Tata Usaha sekaligus bendahara di SMP Negeri 1 Ratahan. Di bagian tengah merupakan tenaga tata usaha yang akan membantu kalian dalam administrasi, namanya Ibu Alce Tanauma. Dan yang samping kanan adalah security sekolah sekaligus pelatih karate di SMP Negeri 1 Ratahan, Bapak Yani Tololiu. Oke adik-adik, itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri 1 Ratahan. Selanjutnya ini ada beberapa prestasi akademik yang tidak ditulis semua ya. Jadi ini hanya diambil dari tahun 2018 sampai tahun 2020 kemarin. Kita tahun kemarin mengutus 1 orang sebagai finalis kompetensi siswa nasional mata pelajaran IPS tingkat nasional. Jadi sudah sampai ke tingkat nasional tahun 2020. Selanjutnya finalis kuis Kita Harus Belajar atau kuis Ki Hajar yang dilaksanakan oleh Pusdatin Kemdikbud sampai ke tingkat nasional tahun 2020. Kemudian ada finalis kompetensi siswa nasional atau KSN mata pelajaran IPA tingkat provinsi tahun 2020. Finalis Olimpiade Siswa Nasional atau OSN mata pelajaran IPA tingkat provinsi 2019. Finalis Olimpiade Siswa Nasional atau OSN mata pelajaran IPS tingkat provinsi 2018. Juara 1 kompetensi siswa nasional atau KSN mata pelajaran IPS tingkat provinsi tahun 2020. Juara 1 Olimpiade Siswa Nasional atau OSN mata pelajaran IPA tingkat kabupaten tahun 2019. Dan juara 1 Olimpiade Siswa Nasional atau OSN mata pelajaran IPS tingkat kabupaten tahun 2018. Selanjutnya beberapa prestasi non akademik. Jadi ini tidak ditulis semua ya adik-adik, tetapi hanya diambil 2 tahun terakhir. Juara 3 kompetensi olahraga siswa nasional atau KOSN
cabang karate tingkat nasional. Jadi orang so pernah dapat medali perunggu di tingkat nasional. Selanjutnya juara 1, 2, dan 3 baca puisi yang dilaksanakan di Binsus Fair tahun 2019 di Tomohon. Juara 1 lomba yel-yel Binsus Fair tahun 2019. Juara 2 karate KOSN tingkat provinsi tahun 2019. Juara 1 baca puisi dan pidato bulan bahasa yang dilaksanakan oleh FPBS Unima Manado Unima tahun 2019. Juara 1 lomba bercerita yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2019. Adapun prestasi apresiasi seni seperti anak-anak kami pernah menjadi pemeran utama yaitu Clarissa Waani dan Shalom Sulangi dalam film Anak Nasional produksi stasiun TVRI Manado tahun 2019 serta juara umum Binsus Fair tahun 2019. Jadi itulah adik-adik, demikianlah beberapa materi atau hal-hal yang Bapak ingin sampaikan dalam pengenalan lingkungan sekolah hari ini lewat profil sekolah yang sudah bisa Bapak sampaikan. Oke, baik, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Bapak kembalikan ke moderator Ibu Antioquia Mangana. Ya. Tapi ini ada kamera. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ferislat SPD MM, selaku pembawa materi pertama dalam masa pengenalan lingkungan sekolah untuk calon siswa baru. Dan mungkin apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah bisa dipahami dan mungkin ada pertanyaan. Kami membuka sesi pertanyaan untuk 2 orang. Ada yang mau bertanya? Sekali lagi. Sekali lagi. Halo adik-adik, halo. Iya Bu. Halo. Dapat dengar Ibu bersuara? Ada Bu. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Halo, nyanda ada. Kalau belum ada, mungkin nanti bisa di-chat di HP. Ada yang mau bertanya. Disilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menjawab pertanyaan yang di-chat lewat HP ataupun laptop. Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Ada adik-adik? Ini ada yang angkat tangan, Natalia Monika. Silakan Natalia Monika, ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Geraldo Immanuel ya. Oke, silakan. Kapan pembagian kelas? Oke, pertanyaan bagus sekali. Ini sudah ingin cepat-cepat sekolah ya. Oke, Geraldo, pertanyaan yang bagus. Jadi adik-adik untuk pelaksanaan pembelajaran nanti akan dilaksanakan setelah kegiatan MPLS berakhir. Jadi MPLS akan dilaksanakan hari ini. Besok libur karena tanggal merah. Nanti kita lanjutkan lagi hari Rabu, hari Kamis, dan penutupan hari Jumat. Nanti pada saat penutupan hari Jumat baru akan disampaikan daftar kelas kalian masing-masing. Jadi nanti kalian akan tahu saya ada di kelas A, B, atau C, atau D. Nanti akan disampaikan pada hari Jumat ketika akan acara penutupan. Jadi acara penutupan nanti akan kami bacakan nama-nama sekaligus nanti kalian punya wali kelas siapa. Oke, boleh demikian Adik Geraldo.
atau ada pertanyaan lain? Dipersilakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada? Sudah ya? Oke. Kalian rehat 5 menit. Nanti akan langsung dilanjutkan dengan pemateri yang kedua. Oke, siap-siap ya untuk pemateri yang kedua. Kalian rehat 5 menit, nanti akan dipandu oleh Ibu Moderator, Ibu Antioquia Mangana. Oke, terima kasih kembali Pak Kepala Sekolah. Adik-adik, kami berharap bahwa apa yang disampaikan tadi bisa dimengerti dan itu mungkin yang akan disampaikan lewat materi profil sekolah. Oke, dan kita akan masuk dalam pemateri yang kedua. Ya. Hah? Dari di laptop. Oke adik-adik, terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah, Pak Ferry Slat, SPD MPD, yang boleh membawa materi di pagi hari ini untuk sesi yang pertama. Dan semangat pagi hari-hari, semangat. Kalau Maan bilang semangat, adik-adik bilang semangat. Semangat pagi. Semangat. Nah, kalau Maan bilang semangat pagi, adik-adik bilang semangat pagi. Nah, 2, mulai. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, adik-adik, kita akan masuk dalam pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Nita Kromo SPD MPD selaku guru bahasa Inggris, dan materi kita di pagi hari ini tentang wawasan Mandala. Oke, silakan kepada Nita Kromo, dan sebelum itu akan ada perkenalan tentang siapa diri Ibu Nita Kromo. Silakan. Iya. Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Iya, sehat-sehat? Iya. Oke. Saat ini kita akan belajar materi yang pertama, yang kedua mengenai wawasan wiyata Mandala. Tetapi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama, my name is Mrs. Nita Kromo. Boleh dapat dengar? Dapat. Dapat dengar kan? Iya. Jadi nama saya Nita Kromo dan I am your English teacher. Saya adalah guru bahasa Inggrismu yang akan mengajar bahasa Inggris di kelas 7. Iya, oke. Itu saja perkenalan singkat. Boleh begitu? Boleh kan? Iya, oke. Ya, kita akan mulaikan karena waktu yang diberikan hanya singkat. Kita akan mulaikan materi mengenai wawasan wiyata Mandala. Sudah pernah mendengar kalimat wawasan wiyata Mandala? So pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Tidak pernah? Iya. Jadi orang akan membahas yang pertama arti kata dan makna. Wawasan wiyata Mandala. Jadi wawasan artinya apa? Wiyata dan Mandala. Ada tiga kata. Jadi yang pertama Wawasan wiyata Mandala. Iya, arti dan makna. Kemudian, iya,
Yang pertama, arti wawasan. Jadi wawasan DP arti pandangan, tinjauan atau tanggapan atau sikap. Jadi wawasan itu berarti cara pandang mengenai sesuatu. Kemudian wiyata. Wiyata berarti pelajaran atau pendidikan. Kemudian mandala. Mandala berarti bulatan, lingkaran, lingkungan daerah atau kawasan. Jadi itu arti dari ketiga kata ini. Sekarang orang mau gabungkan ketiga kata ini. Wawasan wiyata mandala. Apa artinya wawasan wiyata mandala? Wait a minute. Tunggu sebentar ya. Jadi arti wawasan wiyata mandala Ibu tidak sempat cantumkan di slide. Wawasan wiyata mandala berarti cara pandang kalangan pendidikan yang pada umumnya dan perangkat atau warga sekolah pada khususnya tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas pendidikan di tengah lingkungan masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Jadi itu arti dari wawasan wiyata mandala. Kemudian unsur wiyata mandala. Unsur-unsur wiyata mandala. Jadi pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menunjang tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi itu unsur-unsur wiyata mandala. Kemudian sekolah dan fungsinya. Jadi orang mesti tahu apa itu sekolah dan fungsinya apa. Nah, sekolah itu merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Apa fungsi sekolah? Sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana dinamis. Jadi ketika Anda masuk di sekolah, Anda harus tahu apa itu sekolah dan fungsinya apa, agar supaya tidak ada kesalahpahaman dari siswa. Jadi jangan jadikan sekolah itu sebagai tempat untuk bermain-main. Kemudian ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Siapa masyarakat itu? Kenapa disebut masyarakat belajar? Karena Anda adalah sebagai masyarakat yang belajar. Siswa itu sendiri. Jadi ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, ada guru dan siswa sehingga timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar, yang mau belajar dan bekerja keras. Kemudian terbentuknya manusia Indonesia
seutuhnya. Jadi itu ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ya. Kemudian prinsip sekolah. Yang pertama, sebagai wadah yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholder. Apa itu stakeholder? Jadi stakeholder itu meliputi kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, pegawai tata usaha. Itu yang disebut stakeholder. Keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Ya. Kemudian, yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Berikut. Penggunaan sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat. Jadi sekolah ini tidak boleh dijadikan sebagai yang tempat. Pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan. Oke, boleh? Boleh Lampung? Ya, siap. Bisa? Siap. Halo, halo. Halo. Sudah. Sudah, boleh? Lanjut? Sudah. Ya, oke. Good. Ya, jadi sekolah itu tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan kawasan bebas rokok bagi semua pihak. Jadi ini boleh barokok di sekolah. Kemudian penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama yang bertentangan dengan undang-undang. Iya. Nah, kemudian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Jadi kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Jadi itu tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah. Ya. Nah, sekarang orang sampai di akhir materi ini, ada kesimpulan dari apa yang sudah dibahas tadi. Yang sudah dibahas tadi, orang mau tarik kesimpulan ya mengenai materi wawasan Wiyata Mandala.
Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian, fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan mampu bertanggung jawab, mendidik, membina, dan mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas. Kemudian, sekolah dan masyarakat Indonesia hendaknya dapat saling menghargai dan menjalin hubungan yang harmonis karena di antaranya terdapat saling memerlukan dan saling mempengaruhi. Mempersiapkan kelas sebelum belajar. Mempersiapkan kelas sebelum belajar, mempersiapkan diri dalam proses belajar mengajar, aktif berperan dalam kegiatan belajar, dan melaksanakan tugas-tugas ekstrakurikuler secara baik, merupakan peran aktif siswa sebagai warga wiyata. Kemudian, mau dan mampu mentaati peraturan dan tata tertib sekolah, menghormati kepemimpinan kepala sekolah, taat pada guru, serta bekerja sama antar warga sekolah, orang tua, siswa, dan masyarakat yang merupakan kondisi yang mendukung. Kemudian, lingkungan memberi pengaruh yang besar pada ketahanan sekolah. Sebab ketahanan sekolah merupakan bagian penting dalam rangka wawasan wiyata mandala. Iya, oke. Jadi itu materi mengenai wawasan wiyata mandala. Nah, dari adik-adik yang sudah mengikuti ini, kira-kira ada yang mau bertanya mengenai materi wawasan wiyata mandala? Dipersilakan kepada adik-adik yang akan memberikan pertanyaan mengenai materi wawasan wiyata mandala. Nanti materi ini akan dikirim di grup untuk dipelajari di rumah sesudah sesi ini. Silakan berikan kesempatan yang mau bertanya Pak Ibu. Ayo. Oke, adik-adik. Halo. Halo. Halo, Bu. Ya, adik-adik, demikian materi dari kita. Dan kalau ada pun yang bertanya, silakan boleh chatting ataupun boleh kasih angkat tangan untuk menanyakan tentang materi yang diberikan oleh Ibu Nita Kromo. Berarti so tahu semua. So mengerti. Apa itu wawasan wiyata mandala? Siapa yang terlibat dalam wawasan wiyata mandala? Dan stakeholder yang ada di dalamnya, yang termasuk juga sekolah, kepala sekolah, wakil, guru, dan adik-adik yang ada di dalam. Oke. Kalau tidak ada, berarti sampai sekian dulu materi kita. Nanti itu akan dikirim. Ya, adik-adik pelajari untuk materi pada sesi yang kedua ini. Iya, oke. Thank you for your participation. See you. Oke. Foto bersama dulu. Semua cheese dulu. Ya. Foto bersama. Ya, senyum dulu. Senyum dulu, cheese. Boleh dibuka maskernya, nanti ulang dipakai. Buka masker. Buka maskernya. Satu. Cheese. 1, 2, 3. Halaman kedua.
Ya. Satu kali lagi, Mas. Sekali lagi, cis. Satu. 1, 2, 3. Oke. Iya, jangan Oke. Ya, thank you. Oke, adik-adik. Dengan demikian berakhir sudah materi kita hari ini atau di sesi yang kedua. Pembawa materi Ibu Nita Kromo, SPD MPD, kepada Ibu Mem Ita, thank you. Tuhan memberkati, dan kami berharap adik-adik sudah mengerti. Nanti kalaupun materinya itu akan dikirim, dipelajari dulu. Oke, kita masuk pada sesi yang berikut. Sesi yang berikut oleh bidang oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Beatrice Rogahang SPD, dan untuk materinya adalah tentang tata krama dan budi pekerti. Tidak ada yang bermain. Materi dari Ibu Beatrice Rogahang SPD adalah tata krama dan budi pekerti. Oke, adik-adik untuk menanyakan ataupun siapa Ibu Beatrice, akan ada sesi perkenalan yang akan disampaikan oleh Ibu Beatrice Rogahang SPD. Pada Ibu Beatrice dipersilakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi untuk adik-adik sekalian yang sudah hadir di pagi hari ini untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Dan hari ini atau saat ini kita akan belajar tentang tata krama siswa, tata krama dan budi pekerti. Perkenalkan, nama Ibu Beatrice Rogahang, guru matematika. Sekali lagi, yang sudah biasa melihat, nama Ibu Beatrice Rogahang mengajar matematika dan hari ini akan memberikan materi tata krama siswa. Adik-adik sekalian yang sudah hadir saat ini, Mika, Kasih, Seril, dan yang lain-lain, terima kasih sudah bergabung. Dan untuk materi, sekali lagi materi hari ini adalah tata krama siswa. Apa sebenarnya tata krama siswa? Tata krama untuk siswa, bahkan untuk kita semua di masyarakat umum. Tata krama, aturan. Tata atau aturan, atau etika. Jadi tata krama itu aturan atau etika. Bagaimana sebenarnya kita berada di suatu lingkungan? Bagaimana kita berada di satu lingkungan, kita harus memiliki etika atau tata krama. Kita bergaul juga dengan orang lain, harus memiliki etika atau tata krama. Bergaul dengan sesama teman, bergaul dengan orang lain, bergaul dengan orang yang lebih tua, kita harus memiliki etika. Kalau waktu lalu kita beretika di sekolah kita, ada salam sapa, yaitu dengan berjabatan tangan ketika tiba di sekolah, baik dengan guru maupun dengan sesama siswa. Tetapi karena pandemi ini, kita tidak lagi bersalaman, cukup dengan salam seperti ini. Salam sehat yang biasa kita lakukan. Kita lakukan juga demikian ketika kita berada di tempat-tempat yang lain. Jadi tidak lagi bersalaman, tidak lagi berjabat tangan, tetapi cukup dengan salam seperti ini dan harus dibiasakan. Adik-adik sekalian, ketika kita berada di suatu lingkungan, mari kita melihat orang yang lebih tua dengan kita. Jangan ketika kita berada di suatu tempat, ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam itu kita lupakan. Tetapi mari kita menyapa mereka dengan ucapan selamat pagi,
selamat siang, selamat sore, dan lain-lain. Adik-adik, nah sekarang kita lihat pada pengertian tata krama. Tata krama adalah kebiasaan atau adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan, di rumah atau keluarga, di sekolah, hubungan dengan masyarakat di sekitar kita. Itu adalah tata krama. Sekali lagi, kita berada di suatu tempat, kita mengikuti adat budaya dari tempat tersebut. Itu adalah tata krama. Tata atau adat atau aturan atau norma. Krama, sopan santun, tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Jadi sekali lagi, tata krama, tata itu adat, aturan, norma, peraturan. Krama adalah sopan santun, tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Jadi, kalau kita memiliki sopan santun, maka kita akan diterima oleh masyarakat dimanapun kita berada. Kemudian, pengertiannya. Jadi, tata krama atau adat sopan santun atau yang biasa disebut dengan etiket. Etiket telah menjadi bahan dalam hidup kita, menjadi persyaratan dalam hidup sehari-hari, malahan menjadi meningkat dan sangat berperan untuk memudahkan manusia diterima di masyarakat. Tadi Ibu katakan, kita berada di suatu daerah atau suatu wilayah, kita harus menyesuaikan diri dengan adat atau wilayah tersebut. Bagaimana kita menyatakan kita beretiket? Contoh yang paling mudah tadi dikatakan menyapa. Kemudian yang kedua, kita tahu untuk berterima kasih ketika kita menerima pemberian dari orang lain. Kita menerima dengan tangan kanan dan mengucapkan apa? Terima kasih. Nah, kemudian kita lihat tadi itu sudah ditayangkan apa itu tata krama. Tata berarti aturan, kemudian sopan santun. Kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara anggota masyarakat di sekitar tempat tinggal. Mana yang baik dan mana yang benar, kita harus ikuti. Jadi sekali lagi, ketika kita berada pada suatu daerah atau wilayah, maka kita harus menyesuaikan diri. Nah, sekarang macam-macam tata krama. Tata krama pergaulan dan komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Adik-adik, untuk tata krama komunikasi, ketika kita berbicara dengan orang lain, jangan kita berbicara dengan orang yang lebih tua dengan kata-kata yang kasar. Kemudian karena sekarang zaman digital, sekali lagi adik-adik, sekarang zaman digital, kita memiliki tata krama dalam membuat atau menuliskan sesuatu pada HP. Contohnya ketika kita ber-WA, jangan ada kata kasar. Sekali lagi, jangan ada kata-kata kasar, jangan memaki. Sekali lagi, jangan memaki lewat WA. Karena kalau kita bergabung dalam WA, bukan hanya satu orang yang melihat, tetapi banyak orang. Dan sekali lagi, kita akan dilihat dari cara kita berbicara dan cara kita melakukan sesuatu, baik lewat WA maupun media yang lain. Nah, sekarang ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Tadi Ibu katakan, jangan berlaku kasar, apalagi kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Jadi sekali lagi, jangan berkata-kata kasar ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Kenal dulu baru disayang. Makin dikenal, makin disayang.
tak kenal makin tak sayang. Kalau kita berada di suatu lingkungan, kita harus selalu melihat apa yang menjadi kebiasaan dari daerah atau wilayah tersebut. Nah, kalau tata krama berarti ada dua pihak yang melakukan komunikasi. Jadi ada si A atau si B. Tidak mungkin dalam suatu lingkungan kalau tidak ada lawan bicara atau teman yang lain. Jadi ada dua pihak, sekali lagi ada dua pihak yang berbicara atau melakukan sesuatu. Maka berkata, peliharalah lidah. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Perhatikan kita berbicara dengan siapa. Tadi Ibu katakan toh, jangan kita berbicara dengan orang yang lebih tua dengan kata-kata yang kasar. Selanjutnya, berpenampilan. Tata krama berpenampilan. Cara berpakaian. Kemudian cara berjalan. Kemudian tata cara makan. Yang pertama dulu, cara menggunakan pakaian. Nah, kadang-kadang ini yang jadi masalah. Ketika seorang wanita atau perempuan atau anak sekolah di luar jam sekolah berpakaian yang sangat minim, sama sekali itu tidak sopan. Anda harus berpakaian sesuai dengan kondisi dan tempat, bahkan sesuai dengan predikat Anda, apalagi perempuan. Jangan menggunakan pakaian yang minim, celana pendek, atau rok yang sangat pendek. Kemudian, kalau kita ke sekolah, menggunakan pakaian seragam yang sesuai kalau bersekolah. Jadi, kalau berolahraga, gunakanlah pakaian olahraga. Kemudian, cara berjalan. Kadang-kadang kita berjalan beriring-iringan. Sekali lagi, kita berjalan beriringan-iringan di jalan misalnya. Jangan kita menggunakan sebagian jalan. Karena beriring-iringan, berkelompok, orang lain tidak bisa lagi berjalan. Karena kita sudah borong jalan yang kita akan gunakan. Kemudian, laki-laki juga harus melindungi wanita. Jangan berdekatan dengan lalu lintas. Sekali lagi, cara berjalan orang mesti tahu. Jangan borong jalan yang ada. Kemudian, cara makan. Jadi ini tata krama ya, jadi etika dan bersopan santun. Cara makan. Ciciplah makan dan minum dengan tidak bersuara. Jika batuk pada waktu makan, tutuplah mulut. Dan yang penting adalah berdoalah sebelum makan. Jangan kita makan, orang lain dengar. Mulut kita bakunya, orang lain dengar. Jadi harus memiliki etiket. Kemudian kalau kita makan di rumah, biasanya orang tua lebih dulu mengambil makanan. Jangan adik-adik yang lebih dulu. Tetapi usahakan kalau makan bersama, berilah kesempatan pada orang tua atau orang yang lebih tua lebih dulu. Masih dengan cara makan, kadang-kadang kalau di acara-acara pesta, kita akan berebutan. Kita harus belajar antri. Kemudian, tata cara menggunakan fasilitas umum. Contohnya, membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan kita membuang sampah di sembarang tempat. Kalau kita menggunakan fasilitas umum, misalnya WC umum, bagaimana kita menggunakan? Sesudah digunakan harus dibersihkan lebih dulu. Demikian juga ketika kita sudah di sekolah, maka jagalah kebersihan di kelas maupun di halaman sekolah. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Kemudian kalau berkendaraan haruslah sopan. Adik-adik, sekarang anak SMP saja sudah menggunakan kendaraan bermotor. Aturannya tidak boleh ya. Sekali lagi untuk aturan tidak boleh. Tetapi kalau misalnya harus berkendaraan, tahu sopan santun berkendaraan. Berjalanlah di sebelah kiri. Jangan ngebut, jangan merubah
motor kita dengan motor knalpot racing. Sekali lagi, mari kita gunakan tata krama dan etika ini dengan baik dan benar. Adik-adik, sekali lagi, tata krama, adat, kebiasaan harus kita pelajari. Kuncinya sekali lagi pertama, Ibu sampaikan pertama, tahu menghargai orang yang lebih tua, menggunakan segala sesuatu dengan baik dan benar. Sopan santun dalam bertutur kata, sopan dalam menuliskan sesuatu pada alat media, termasuk HP, jangan menggunakan kata kasar, jangan memaki di alat media, contohnya di WA dan lain-lain. Kemudian menghormati yang lebih tua, cara berjalan di jalan umum, cara menggunakan tempat umum, dan itu merupakan kebiasaan yang harus kita pelihara. Sekali lagi salam sehat untuk orang semua. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Terima kasih. Oke, adik-adik, materinya cukup simpel tapi bermakna. Terima kasih buat Ibu Beatrice yang sudah membawakan materi hari ini tentang tata krama dan budi pekerti. Yang mungkin adik-adik sudah tahu bagaimana cara itu kita bergaul, kita berteman, bagaimana cara kita berbicara yang sudah disampaikan panjang oleh Ibu Beatrice. Dan oleh karena itu sekarang Ibu buka sesi bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Halo, ada yang mau bertanya? Tidak. Bertanya tentang tata krama dan budi pekerti. Ada, sudah jelas? Adik-adik, kalau Ibu panggil Chalsis, adik-adik bilang siap. Chalsis. Siap. Chalsis. Siap. Jadi kalau Ibu bilang Chalsis, adik-adik respon dengan kata siap. Chalsis. Siap. Chalsis. Oke. Kalau ada yang bertanya, Ibu akan menambahkan sedikit. Kalau seandainya sekolah kita sudah dimulai untuk tatap muka, suaranya dimatikan dulu. Semua harus sopan. Tata krama kan sesuai disampaikan tadi oleh itu adalah suatu tata krama. Jadi tata krama dalam Zoom, bagaimana adik-adik itu bisa mengikuti Zoom dengan baik. Nah, ada yang bagus Edu. Jadi sekedar tambahan, kalau sekolah kita sudah masuk dalam sekolah tatap muka, maka adik-adik punya pakaian, apalagi anak perempuan, itu harus di bawah lutut. Dan anak laki-laki untuk celananya tidak ada celana botol. Dan untuk rambut, tidak ada yang rambut pirang. Karena orang Indonesia kecuali dia albino. Jadi itu suatu tata krama yang harus adik-adik penuhi. Jadi sekali lagi, kalaupun sekolah kita sudah melakukan sekolah tatap muka, maka sekali lagi seragam itu harus sopan, rambut dan sepatu warna hitam. Tidak ada selain warna hitam. Oke. Mungkin itu yang sudah disampaikan, dan terima kasih buat Ibu Beatrice, dan semoga hari ini kita bermanfaat untuk materi ini. Chalsis. 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 Siap. Chalsis. Siap. Kalau Ibu panggil Chalsis, berarti adik-adik respon dengan siap. Sekali lagi, Chalsis. Siap. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan.
dari Bapak Kepala Sekolah, disilakan. Oke, adik-adik, sebelum kegiatan MPLS hari ini kita tutup, ada penyampaian Bapak yang mohon diperhatikan oleh semua. Ketikkan dulu kalian punya mic. Oke, Joshua boleh matikan mic, Joshua. Oke, adik-adik, hari ini ada beberapa teman kalian yang tidak mendengar, tidak bisa mendengar. Jadi bukan karena mic kami yang mati ya Bapak adik-adik, tetapi adik-adik ketika mau masuk ke room itu di bagian bawah kalau misalnya pakai handphone atau pakai laptop, di bagian bawah ada yang gambarnya seperti mic, auto mic dan nah, ketika kalian masuk itu nanti diklik, kemudian pilih call over internet supaya bisa terdengar suara pemberi materi. Ya adik-adik, supaya di dalam Zoom boleh dapat dengar suara, karena ada beberapa peserta yang hari ini tidak bisa mendengar suara. Tapi jangan khawatir, hari ini kegiatan Zoom Bapak sudah rekam dan nanti akan Bapak kirim ke YouTube channel. Bagi kalian yang ingin mempelajari kembali, bisa membuka YouTube channel. Nanti linknya akan Bapak bagikan di grup WA peserta didik baru kelas 7 kalian ya. Nanti sebentar Bapak kirim dia punya link. Kemudian adik-adik persiapkan besok pagi-pagi tepat waktu seperti biasa 7.45 sudah siap. Karena Bapak akan buka room 7.45. Selanjutnya kita akan masuk dengan materi. Oh maaf, besok tanggal merah ya, hari Rabu maksudnya. Jadi nanti kita sambung lagi pada hari Rabu. Dan Bapak hari ini mengucapkan terima kasih kalian sudah ikut kegiatan MPLS hari ini walaupun hanya lewat Zoom. Hari ini tercatat ada 85 peserta. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dengan demikian kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kegiatan MPLS kita berakhir. Nanti kita akan bertemu lagi pada hari Rabu. Jadi hari Rabu kita akan bertemu jam 7.45 seperti biasa dan kegiatan akan dimulai pukul 8.00. Dan ingat di hari penutupan hari Jumat nanti akan ada tes akhir. Jadi materi-materi yang kalian pelajari dari hari pertama sampai hari terakhir nanti akan ada kegiatan tes. Oke, jelas adik-adik? Jelas ya? Oke. Bapak kembalikan ke moderator untuk menutup kegiatan hari ini. Ya, Chansis. Siap. Oke. Demikian adik-adik apa yang sudah disampaikan dari pemateri pertama, pemateri yang ketiga. Berharap semua itu bisa Anda pahami karena nanti di hari Jumat itu ada tes. Oke, atas nama kami panitia mengucapkan terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah, Terima kasih. Kita ngomong, Ibu Beatrix yang sudah memberi materi hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang boleh berpartisipasi dalam acara di pagi hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan mengingatkan kembali kepada adik-adik yaitu selalu memakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan tidak boleh kontar-kontar. Jadi sekali lagi terima kasih dan terimalah salam sehat dari kami panitia. Terima kasih, shalom. Sampai jumpa semuanya. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Hari Rabu. Pembagian kelas nanti hari Jumat. Cara gimana Cak kalau sampai mati? Bisa langsung live. Jadi gimana nih? Berapa CL?